الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين والحمد لله رب العالمين. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين لأن قوله لو كان هذا سوء أدب إلى آخره دليل على رداه بحاله واحتسانه لعمله وهذا هو الموجب له عدم المزيد الذي اقتداه قطع المداد عنه ولو كان متوسلا إليه ازداد عندما يقع منه سوء الأدب تواضعا لربه وفتقرا إليه وخوفا من مكره ولم يحتسن حال نفسه ولم يردها. قال سيدي أبو عباس رضي الله عنه كل سوء أدب يسمر لك أدبا مع الله تعالى فهو أدب وهو الذي أوجب له أيضا التخلية بينه وبين ما يريد الذي اقتدى له إقامته مقام البعد إذ لو كان مقاما في القرب لبعد عن رؤية نفسه وكان متحما لها في إرادتها إلى آخره. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masih lanjutan kalam yang 64 tentang adab. Jadi yang artinya kurang lebihnya, kalau seandainya buruk adab jahidin seseorang tadi. Nah, seseorang tadi ada 3 golongan kan yang kemarin doh. Ada golongan orang yang pemula, ada golongan orang yang sudah berjalan, dan ada golongan orang yang sampai. Kalau orang yang pemula itu adalah orang yang pencari ilmu, pemula nih. Adapun orang yang sudah berjalan itu sudah perjalanan nur. Setiap hari bisa bertemu lawan malaikat, bisa juga bertemu dengan nabi, bisa juga bertemu dengan wali. Nah, itu yang kedua tak? Ada yang ketiga, yaitu orang mutawasilin, orang yang sudah sampai, belajarnya langsung lawan Tuhan. Nah, bahkan kada pakai perantara lagi, kada pakai nabi lagi, kada pakai malaikat lagi, kada pakai wali lagi, langsung bainahu wa bainallah. Nah, ada juga golongan yang terakhir dah. Tetapi jahidin di sini perlu ada adab. Nah, 3 golongannya. Maka jahidin di sini apabila ada orang tuh buruk adab, maksudnya ridho dengan keadaannya nih, ridho keadaan, bahkan merasa bagus Pak Amal, rasa sampai sudah, rasa paiyahnya sudah. Nah, ini jahidin padahal orang ini kan kada dapat penambahan, padahal orang ini kada tambah pindah paiyahnya aja Pak Amal. Nah, padahal kada bertambah apa-apa karena buruk adab tadi. Dan kada ada juga ibaratnya rahmat Allah Ta'ala itu, nah kada ada naik kelas. Walaupun jahidin ini orang ini nah kada badab nih, kada badab nih, walaupun orang sudah spasial tadi. Maka orang ini jahidin harus orang nih baik nang muqtadiin, orang pemula tadi, orang yang berjalan tadi, atau orang yang sudah sampai, maka harus namanya tawadu'an, harus tawadu.
li rabbih, kepada Allah Ta'ala, dan waftiqaran, dan berhajat selalu dengan Allah Ta'ala, wa khaufan, dan takut selalu, dan kadang merasa bagus tentang keadaannya. Maksudnya kita ini merasa kurang terus, merasa kurang, dan kada ridho, maksudnya kada katuju. Nah, ada nih harus ditingkatkan, maksudnya ini orang yang apabila orang ini merasa beramal terus, merasa aman, kada ibaratnya takut, ini orang disebut dalam sini adalah orang yang ridho dengan keadaan. Nah, alifang kira-kira lah, ya. Jadi dituntut dalam kitab ini merasa kurang terus dah. Nah, jadi merasa kurang terus, baik orang yang ibaratnya mubtadiin, orang yang penengah, ataupun orang yang sudah tinggi. Ya, 3 golongan nih. Di dalam kitab apa aja yang membahas masalah sufi ataupun tasawuf, pasti mereka membagi 3 golongan. Baik disebut adalah al-mubtadiin, orang yang pemula. Ada juga yang menyebut adalah al-muridin, orang yang selalu belajar. Ada juga yang menyebut talibin, orang yang menuntut. Nah, itu. Golongan yang kedua tadi adalah orang salikin, orang yang sudah berjalan. Atau disebut juga as-sairin, orang yang sudah melampah. Nah, yang ketiga adalah al-mutawassilin atau al-wasilin, orang yang sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan Allah Ta'ala itu seakan-akan parak benar, berpandir dan puncak arah. Kada berguguran lagi, kada berkitab-kitab lagi. Orang yang berkitab itu adalah orang yang mubtadi'in. Orang yang mubtadi'in atau orang yang salikin. Kayak apalagi mencari kitab, seberatan kitab ada di hadapan. Mujakarahnya dengan Allah Ta'ala langsung. Nah, itu orang wasilin. Tapi jarang ada. Salikin pun jarang. Salikin pun jarang. Nah, kebanyakan adalah al-mubtadi'in. Nah, tetapi orang mubtadi'in ini biasanya terhijab karena merasa cukup, merasa aman. Makanya kada naik-naik. Cukup dengan amalan aja kita aja. Cukup dengan amal soleh aja. Nah, memang itu bagus. Tetapi ibaratnya kalau seandainya tahu tuh, yang dituju, yang dimaksud tuh tahu, maka orang tuh akan mencari. Seperti mana Imam Al-Ghazali itu hidin tuh ahli dalam amal, ahli dalam kitab, tapi kada terdapat hidin. Ibaratnya yang disebut adalah meningkatkan itu makam. Jadi meningkatkan makam itu kada ketemu. Makanya hidin waktu itu berujlah ataupun menyepi, menyendiri, berjauh dari orang kurang lebih 13 tahun hanya tetamu. Nah, apalagi kita nih ilmu kadepin banyak ya, kalau amal kadepin banyak, maka kita nih ibaratnya apakah kita nih muridin kah? Nah, muridin kah? Tolibin kah? Atau mubtadiin kah? Mubtadiin pun kira-kira kada tahu kita nih di manakah level kita nih, makam kita nih di mana. Iya. Nah, jadi di sinilah kita tuh diwajibkan jahidin di sini tawaduk, maksudnya merasa kurang terus tuh di Rabbih, kepada Allah Ta'ala, dan berhajat dan takut atas kadar baiknya kita. Nah, atas kadar baiknya kita nih, walau mutahsin halau nafsihi, jangan merasa bagus. Walam yardaha, dan jangan ridho dengan kekurangan kita. Disuruh kita tuh serendah-rendahnya
Nah, kalau Sayyidi Abu Abbas radhiyallahu an mujahidin, ada di sini namanya Sayyidi guruku ya, Imam Ibnu Athaillah nih, guru Hidin itu disebut adalah Abu Abbas. Abu Abbas. Nah, Abu Abbas ini berkata, setiap kullu su'i adabin, setiap adab yang kada baik itu akan membuahkan, menghasilkan gitu nah, akan menghasilkan kada baik dengan Allah Ta'ala. Kada baik tuh. Nah, baik adab nang ibaratnya, kalau adab nang orang awam tadi kan, atau adabnya orang muqtadiin tadi kan, itu ati Allah wa ati Rasul kan, taat pada Allah dan taat Rasul, itu adabnya harus berarti Al-Quran dan hadis doang dipakai, itu adabnya tuh. Nah, ringkasnya, kalau nang salikin tadi kan adabnya tinggi lagi, yaitu selain ingat kepada Allah dan muraqabah, itu adabnya tak. Kalau yang orang wasilin tadi, adabnya adalah selalu musahadah, kada ada selain Allah, itu bang. Apabila ada selain Allah, berarti orangnya su'ul adab, ada adab tuh. Nah, apabila ada selain Allah tuh terbadal produk. Gampang-gampang. Nah, itu adabnya tuh. Nah, mujahidin di sini, setiap orang yang kada beradab akan menjadikan buah kada beradab juga dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu membaikakan jahidin membuangi tahliyah, tahali. Nah, ini kan ada 3 kita nih disuruh oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama tahali, yang kedua lah tahalli pakai hak kosong, yang ketiga adalah tajali. Tahalli ini pembersihan hati ini lah, dibersihi, dikosongi. Itu hanya tahalli, dihiasi. Apabila sudah dihiasi, hanya melihat Tuhan, di situ bahasanya yaitu tajalli. Takhaliyah bainahu wa baina ma yuridu alladhi qadalahu ikamatu maqamal bu'di, yang mana tadi orang tadi gara-gara kada beradab akhirnya jauh dengan Allah Ta'ala. Ijlau kana maqaman fil qurbi li bu'din an aradati nafsihi wa kana mutahimman laha fi iradatiha wa kana waqifan ma'a muradillah ta'ala bihi. Nah, jadi orang ini jahidin di sini hendaknya yaitu takhali, artinya membuang ataupun membersihkan supaya yang jauh itu menjadi dekat. Dan sangat penting sekali jahidin di sini kita tahu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa inna aqdama ala amri bi iradi musawati tadarakullahu ta'ala bil asmati ma arada wa sadda alaihi masalikahu. Jadi kalau orang ini kada beradab jahidin di sini, maka akan terhalang atas perjalanannya. Nah, jadi kan apalagi orang yang salikin tadi, orang yang sudah berjalan, itu paling dahsyat jahidin apabila dihijab. Karena apa? Karena orang yang salikin ini perlu namanya ibaratnya miskatul aulia dan miskatul ambiya. Jadi perlu lampu bahasanya tuh, mahindau tuh. Jadi kalau orang yang sudah salik udah berjalan ini kan bisa lampu kayak apa? Nah, gelap. Sedangkan yang membawa lampu tadi adalah amun kada wali ataupun nabi. Apabila kita kada beradab, maka perjalanan akan terhalang. Tepat. Itu yang ditakutkan oleh orang-orang yang salikin tadi. Sampai kada, turun kada, sangkang apa? Tagana tahalang. Sampai kada, turun kada, jadi orang awam kada, jadi wali kada. Nah, gara-gara soal adab di perjalanan tadi.
Sedangkan memerlukan namanya adalah Miskatul Anbiya ataupun Miskatul Auliya. Imam Al-Ghazali, seseorang yang salik itu perlu namanya pahindau, cintar, dan membawa tuh wali atau nabi. Nah, amun kada ada pahindau ini, kada ada lampu ini, maka orang ini disebut adalah wasadda alih masarikahu, maka jalannya kada nampak. Sudah di alam mulki ya, atau di alam malakut kah, kada tahu. Alam jabarut kah, di alam lahut kah, kada ada yang memadahi. Hanya batakunan siapa? Nah, makanya perlu namanya adalah adab tadi. Wa ma arada min jari yaumil alami taufik. Nah, pulang jahidin di sini orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 3, yaitu berbuat baik, kemudian menjauhi maksiat dengan berusaha, dan tabukanya al-laja, itu ibadah. Ini bagi orang awam. Yang pertama adalah amal baik menurut pandangan matanya. Yang kedua adalah dijauhkan maksiat. Kemudian yang ketiga bisa beribadah. Kemudian jadi optikar ilallah ta'ala fi kulli ahwal. Adapun alamat daripada orang yang jelek itu ada 3 perkara juga. Susahnya taat, dan selalu bermaksiat, dan tak tutupnya untuk beribadah. Nah, ini orang yang awam tuh kayak itu tuh. Dan juga meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih kalau kita merasa orang awam berdoa. Kita kan orang awam, jadi berdoa kepada Allah taala, minta hidayah, minta taufik kan. Nah, Ujahidin di sini pula wal adabu lahu mauqibun azim fit tasawuf. Nah, adapun orang yang berisi adab, nah baik adab sebagai seorang yang mencari ilmu tadi kan, maka ringkasnya orang taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu mengikuti Al-Quran dan hadis. Itu dah ringkasnya dah. Kemudian kalau orang nang ibaratnya yang salikin tadi, itu adabnya adalah al-muraqabah. Nah, muraqabah yang kalau sedang dalam keadaan salik, apabila tetamu dengan miskatul anbiya, miskatul aula, nah itulah guru, itu pulang yang diadapi, yang digurui dah. Dan kadang kau memakai guru yang di luar, tuh kan? Kalau tetamu sudah kayak itu tuh, miskatul anbiya, miskatul aulia, apabila tetamu tuan guru di luar, itu kadang kau dipakai. Kartu tuh bukan mencari kan, dapat sudah. Mencari lubang lain pulang. Ini orangnya rugi. Itu. Makanya guru-guru itu apabila sudah tetamu guru mursyid, berarti guru mursyidnya, tetapi yang izin dari Allah dan Rasulnya ataupun sahibul wilayah, diikuti. Jangan baca cari kemana-mana lagi. Apabila baca cari kemana-mana lagi, berarti orang itu kada yakin. Jadi jahidin di sini pulang tadi. Adapun masalah adab ini azimun fit tasawuf, tempat yang paling dipakai oleh orang ahli tasawuf dalam mencari ilmu tasawuf. Jadi yang diagungkan adalah adab. Walidzalika qala Abu Hafsin, dan berkata seorang ulama Abu Hafsin namanya, at-tasawwuf kulluhu adabun likulli waqtin. Bertasawuf itu adalah mempunyai adab seberdaan dalam setiap waktu. Nah, ada adabnya dah. Dan adab setiap keadaan, dan ada adabnya setiap maqam. Jadi ada adabnya tuh, ada tata tertibnya tuh. Barang siapa yang melazimi
waktu adabnya itu, maka dia sampai kepada mablaghur rizal. Nah, apabila orang itu memakai adabnya nih, adab sebagai salik, ataupun adab seorang murid, ataupun adab seorang yang wasil tadi, maka sampai kepada mablaghur rizal, artinya wali orang tersebut tuh. Nah, apabila hendak tuh sampai kepada pangkat wali tadi, mablaghur rizal, maka adab dipakai. Barang siapa pula yang menyia-nyiakan adab tadi, bahwa ba'idu min haitsu yazunul qurba wa mardudun. Jadi barang siapa yang menyia-nyiakan adab, berarti dia jauh, walaupun dia menyangka dekat, dan padahal dia adalah mardudun, tertolak. Haitsu yazunul qabul, walaupun dia menyangka adalah diterima, tetapi adalah sebenarnya adalah jauh. Wa qala Abu Abdullah Ibni Hafid qala li, dan telah berkata Abu Abdullah bin Hafid qala li, dan berkata kepadaku, ruwai, hai bunayya, ij'al amalaka milhan wa adabaka daqiqan. Nah, jadi hai anakku, beramallah. Amalan itu ibaratnya milhan, bagaikan garam. Nah, maksudnya ba'amal itu yang intinya aja, tapi masin. Nah, jangan terlalu banyak, tapi tawar. Nah, jadi jahidin di sini, ya bunaya, ba'amallah engkau, tapi amalnya itu masin. Wa adabaka daqiqan, dan kalau masalah adab pula harus dalam. Nah, adab ditekan-akan hidin kan. Amal walaupun sedikit tapi masih. Nah, apabila badab, adabnya dalam. Berkata perang ba'duhum iljam al-adab zahiran wa batinan, kekalah engkau tentang adab, baik adab yang zahir maupun adab yang batin. Tidak ada yang buruk salah seorang adab yang zahir, kecuali nanti dia berakibat masalah zahir juga. Tidak ada yang buruk salah seorang adab yang batin, kecuali dia akan mendapatkan akibat yang batin juga. Nah, maksudnya kita nih adab zahir, yaitu adab yang zahir itu sehari-hari. Adapun batin itu masalah urusan hati gitu. Urusan hati ini yang paling tinggi adalah masalah penanaman di hati ini adalah setelah al-muhlikat itu adalah al-munjiat, yang terpuji di hati. Nah, depan yang di hati terpuji apa? Kada lagi sombong, kada lagi sum'ah, kada lagi iri, kada lagi dengki, kada lagi riya, kada lagi macam-macam. Itu dihiasilah dengan yang terpuji, syukur, qanaah, sabar, tenang, besar hati, suka memaafkan. Nah, itu amalan hati tak. Nah, jadi Jahidin di sini berkata, si Junnun al-Misri, apabila seorang santri keluar daripada adab, fa innahu yarji'u min haitsu ja'a, sama dengan orang tuh hanya datang, maksudnya berbulik awal lagi, walaupun ilmunya tinggi, sama dengan orang tuh pemulaan lagi belajar. Wa qala Sauri radhiyallahu an, barang siapa yang tidak beradab kepada waktunya, maka waktunya tuh maktun, artinya membenci. Berkata pulang Syekh Al-Mubarak radhiyallahu an, nahnu ila qalili minal adabi ahwaju minna ila kasir minal ilmi. Nah, Jahidin kami ini sedikit saja pembadab. Peradaban kami ini sedikit saja Pak, tapi kami berhajat mudah-mudahan dengan adab ini ilmu tambah banyak.
Nah, itu adab yang penting. Nah, terserah kita dulu, apakah kita sudah termasuk orang yang salikin, atau lagi muqtadiin, atau orang yang wasilin adabnya. Kami ini al-Syekh al-Mubarak, nahnu ila qalil minal adabi ahwaju minna ila kasir minal ilmi. Kami ini sedikit adab tapi berhajat kepada banyak besi ilmu. Wakilah adab ya sir adab, faqala lastu bisayil adab, fakilau amin adabika faqala sufiyah wal adabu al-lamizah lil muridi amatan fi zahiri wa batini. Jadi orang di sini, adapun adab orang-orang sufi itu selalu berikit al-lazimah lil murid. Nah, selalu ada dalam adab dalam seorang murid. Wa adab zahir dan adab batin, sesungguhnya adab jahir nih, jahir nih, itu sebenarnya mengikuti kepada adab batin. Jadi zahir ini salah satunya apa? Tanda daripada yang batin. Nah, dan adab batin nih, tahalliyu bihasinil akhlak. Akhirnya gara-gara zahirnya batin, gara-gara zahirnya nih beradab, kemudian mengarah kepada batin, dan batin tadi ibaratnya berakhlak, maka orang tersebut adalah menjadi penghias. Nah, zahirnya baik, ya kan, perangainya baik, dan perhatiannya baik juga. Nah, itu dah yang dikehendaki kita nih, zahirnya baik, perhatiannya baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jahidin qala adabani rabbi fa asana ta'dibi summa abani bi kamarimil akhlaq. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala telah mengajari aku adab. Nabi langsung berguru dengan Allah taala, ada tanpa guru lain. Nah, ini orang yang wasil, Rasulullah contohnya wasil lah. Jadi wali pun adakah itu juga yang wasil ngarannya. Jadi Allah Ta'ala mengajari langsung. Nah, ada juga wali tadi yang melajari itu adalah Nabi langsung. Ada juga. Nah, jadi di sini telah mengajari kepadaku Allah Ta'ala dan membaguskan aku akan adab. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku bimakarimil akhlak, yaitu berbaik perangai. Ujar Allah Ta'ala khudh al-afwa. Nah, apa yang baik akhlak? Yaitu suka memaafkan. Nah, apabila suka memaafkan, maka orang itu termasuk baik akhlak. Mau kurang lebih penurang, kurang ataupun kekurangan bisa dimaafkan. Nah, ujar Allah Ta'ala khudh al-afwa, ambillah kemaafan orang. Wa'mur bil ma'ruf, akhirnya cegah dan mungkar. Nah, jadi Rasulullah ini amal ma'ruf nahi mungkar karena disuruh. Dan wali ada juga yang kayak itu, kada amal ma'ruf kalau kada diperintah. Itu namanya. Makanya ujah kitab ini juga yang syarahnya lain, salah satu daripada adabnya akhlak orang yang mutawassil tadi, orang yang sampai tadi adalah amal ma'ruf apabila diperintah. Nah, ditugasakan hanya amal ma'ruf. Apabila orang itu ada amal ma'ruf, maka orang tersebut adalah su'ul adab karena sudah diperintah. Wa'arid anil jahilin, kemudian ujar Nabi,
aku disuruh menjauhi daripada orang-orang yang berkelakuan bodoh. Wala yahsilul laka jalika ba'da taufiqillah ta'ala wa tabidihi ila biriyadhah wal mujahadah. Mujahidin di sini pula kada dapat kita nih taufik daripada Allah Ta'ala, amun kada ini apa maksudnya, kita nih kada kawa mendapatkan petunjuk yang tadi itu nah baik adab kecuali taufik Allah Ta'ala pulang. Dan pulang kita nih sudah tahu kada baik, maka disuruh adalah beriadah, berusaha untuk lebih baik. Kemudian al-mujahadah, kemudian bersungguh-sungguh. Nah, makanya orang-orang yang muridin tadi, yang mengaji tadi, hendak kan tujuannya sampai. Tujuannya wasil, itu tujuannya toh. Sebelum wasil tadi kan orang yang mencari ilmu tadi adalah perjalanan dulu, salikin namanya. Ketika orang mau salikin, maka dituntut adalah beriadah dan mujahadah. Wasilnya belum toh, salikinnya belum toh. Masih diduduk toh di riyadah dan mujahadah. Nah, Imam Al-Ghazali telah menjelaskan kitab Dindu kurang lebih 4 jilid lah, itu menceritakan tentang riyadah dan mujahadah. Belum hidin mengeluarkan ibaratnya orang yang salikin ataupun wasil, belum hidin membayarkan. Bahkan hidin menyebutkan di situ bukan maksud kita di situ. Nah, jadi kita cukup di mujahadah dan riyadah ini aja dulu. Nah, tuntung kada? Nah, kalau masalah tentang wasil itu belahin buang. Jadi kitabnya kayak gitu. Belahin kitabnya pembahasannya lain pulang. Nah, makanya Imam Al-Ghazali ketika datang seorang santri hendak belajar ilmu batin dan sidin, hidin melihat hati, siap kada jahidin untuk pelajaran ilmu batin, amun kada sama aja hidin mengalungi intan berlian di leher binatang babi. Nah, tetapi jahidin kalau orang itu sudah siap disampaikan, kada boleh juga menyimpan ilmu ini, maka aku sampaikan. Jadi jahidin waktu itu aku sampaikan karena ada di hati kalian ini ada tempat sudah siap, sudah nak menerima, maka dijelaskan ini. Itu toh. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Sidin. Al-Fatihah. Abdul Jikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.